Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua beli air purifier yang diklaim bisa ngurangin bapil ke anak-anak. Kan musim sekarang tuh anak-anak pada batuk ya. Nah terus keluarga gua tuh ada yang asma gitu. Nah disaranin oleh dokter, oleh orang kesehatan tuh dibilangnya beli aja air purifier. Nah kebetulan si orang kesehatan ini juga punya keluarga yang punya asma. Nah setelah dia beli air purifier, ternyata bapil bahkan asmanya itu berkurang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah air purifier dari Xiaomi, brand Xiaomi. Untuk kondisi packinganmu, tadi cuma di bawah wrap. Nah, isinya seperti ini. Ini kita dapat ini, teman-teman. Kabel casan, yang dimana ujung dari casannya adalah port bulat seperti ini. Dan ini punya kapasitas 48 watt. Bisa dilihat di sini, ini 48 watt, teman-teman. Dan dia konsumsi dayanya itu sekitar 35 sampai 45 watt gitu. Nah, di sini kita dapat buku manual booknya. Ya, di sini ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia di halaman 81, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ke halaman 81 ini. Apa nih? Panduan penggunaan Xiaomi Smart Air Purifier for Light. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini produknya. Kita akan keluarkan secara perlahan. Nah, di dalamnya kosong, udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini adalah produknya. Lumayan gede. Lumayan gede. Nah, udah Lumayan gede anaknya. lumayan besar ya. Coba kita akan ukur tingginya, teman-teman. Di sini tingginya sekitar 52 cm. Lebarnya sekitar 23. Nah, karena ini bentuknya persegi, jadi ya 23 kali 23 ditambah tingginya 52 cm, teman-teman. Dengan kapasitas ini sebenarnya diklaim oleh Xiaomi cukup untuk satu ruang tamu yang besar gitu. Dan karena di kamar gue berdebu banget, dan karena kualitas yang gue pengen beli itu yang gak ecek-ecek dan bisa bertahan lama, akhirnya gue beli ini gitu. Nah di sini bisa dilihat ada keterangan remove the filter packaging before turning on the purifier. Nah berarti kita harus cabut ini dulu sebelum kita nyalain. Itu kayak bisa diangkat ya, Bet? Ini bisa diangkat dibuka gitu. Diangkat kalau gimana? Nah ini Video. Selain di video bisa dibuka jadi. diangkat gimana? Ininya kotaknya ya. Di sini kita cabut tapi ini kan nggak bisa. Jangan khawatir. Teman-teman bisa lihat di sisi sini ada kayak kotak yang ujungnya rounded. Terus di sisi sebaliknya juga ada kotak persegi panjang yang segininya rounded. Kita cukup tekan aja, teman-teman. Habis itu angkat. Nah, ini di dalamnya kita tinggal cabut. Terus ini juga kita cabut, teman-teman. Besar dulu. Nah, ini adalah filter udaranya, teman-teman. Dengan teknologi HEPA. Ini masukin aja, jangan salah, dan ini kosong, teman-teman. Jadi ini murni filter. Nggak balik sama aja. Enggak, ini benar seperti ini. Kita masukkan seperti awalnya ya. Nah, baru kita pasang lagi, teman-teman. Nah, udah terkunci. Jadi kalau terkunci itu diangkat, dia ikut kotaknya. Dan kita bisa nyalakan dengan colokannya, teman-teman. Saya ya, sebentar ini kita akan buka dulu colokannya. Tolong abaikan berantakannya kamar ya. Nah, ini dicolok di sini. Kabelnya 1 meter 2 meteran, 1 meter ya, 1 meter setengah mungkin ya ini. Nah, dia bunyi. Nanti. Nah, baunya kurang sedap ya.
Nah, ini pas dinyalain di sini teman-teman lihat ada tombol power, logo power, tapi ini bukan tombol teman-teman. Jadi dia dipencet, nah terus dia akan nyala. Nah di depannya ini ada layar digital, nah gitu. Seperti ini teman-teman. Jadi dia juga bisa mendeteksi suhu ruangan 25 derajat Celcius. Terus baterainya 61%, tambah ini 0,16. Nanti kita akan cari tahu itu apa. Di sini ada logo Xiaomi, cukup elegan ya, logonya nggak terlalu gede. Terus di sini ada barcode. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada barcode untuk scan aplikasi teman-teman gitu. Nah, oke. Oke, udah. Aku mau scan barcode-nya. Nah, di sini ini masuk aplikasinya setelah di-scan seperti ini, teman-teman. Terus kita akan select Wi-Fi-nya. Dia akan mengkonekkan Wi-Fi-nya seperti ini, teman-teman gitu. Nah, kita prosesnya cukup relatif cepat. Kita tunggu saja, teman-teman. Iya, record. Penyampaian aku udah bagus belum? Nah, nanti di sini kita akan diminta untuk create room. Nah, kita bikin aja bedroom gitu, kamar tidur. Oke, next. Oke, ini name-nya kita mau ganti atau enggak terserah, tapi gua gini aja karena udah bagus sesuai dengan nama mereknya. Terus invite your family member to use together. Invite your family member to enjoy the smart life together. Nah, ini kita share nggak ya? Share, coba kita lihat share. Oke, kita next. Nah, kita akan dapat barcode kalau misalnya device saudara atau member of family teman-teman itu mau juga mengontrol si air purifier ini, teman-teman bisa kasih barcode ini ke membernya gitu, teman-teman. Ini kita back aja. Sekarang, nah don't share for now gitu. Oke, don't from, kita continue from aja nggak apa-apa. Good. Oke, di sini ada kombinasi itunya ya. Ini green aja. Nah, di sini kita bisa mematikan dan menyalakan si air purifiernya dengan aplikasi, teman-teman. Di sini juga ada notifikasi atau indikasi atau keterangan dari air di ruangan yang kita taruh si air purifiernya. Jadi kebetulan kamar tidur gua kondisinya good. Temperatur 25, kelembapan 54%, which is good ya. Terus PMA-nya 0,06 itu juga good gitu. Nanti gua akan cari indikator baik atau buruknya di internet gitu. Nanti akan gue sertakan juga di video ini, teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman masih bisa dengar suara air purifiernya gitu. Kencang banget. Coba gua akan turn off. Nah, dia akan bunyi dan air purifier ini mati, teman-teman. Dan gue turn on lagi. Nah, dia akan nyala lagi, teman-teman. Dan kipasnya akan nyala lagi. Oke. Oke, itu mungkin sekian dari tampilan di aplikasinya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi gue akan punya CCTV dan juga air purifier gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya ekosistem Xiaomi lain, kalian juga bisa kontrol semua device Xiaomi yang ada kalian miliki itu di aplikasi. Itu sangat memudahkan sekali, teman-teman gitu. Nah, kalau yang kita di sini di atas ini ada beberapa pilihan rumah. Smart home ini adalah semua device yang kita punya. Balkoni adalah CCTV atau tempat penempatan CCTV gua, dan bedroom adalah tempat si air purifier gitu. Oke teman-teman, karena gua tahu misalnya kalian malas baca buku panduannya, di sini gua akan baca beberapa buku panduan hal-hal yang menarik dan perlu diperhatikan gitu. Yang pertama, air purifier ini nggak bakal bisa bekerja kalau misalnya yang stiker di belakang ini nggak dicabut gitu. Tadi kita udah coba ya cabut. Terus ini harus diletakkan di lantai, jadi jangan di kasur atau platform atau bantalan atau juga media yang nggak rata, teman-teman. Jadi harus benar-benar di atas lantai atau misalnya di atas meja atau sesuatu yang kokoh lah gitu. Nah, terus ini sebelum diganti filternya, jadi nanti akan ada debunya itu akan menumpuk dan ada notifikasi untuk mengganti filter. Nah, sebelum mengganti filter harus dicabut dari listrik, teman-teman. Terus juga harus sering-sering dibersihin. Jangan sekali-kali sengaja untuk masukkan tangan, jangan dekatkan dengan rambut, atau jangan dekatkan dengan hal-hal yang bisa merusak atau bisa masuk ke dalam air purifier ini dan merusak dalamnya, teman-teman. Nah, untuk dayanya sendiri, kabelnya jangan dipelintir-pelintir, terus jangan diudet-udet gitu. Jadi disesuaikan aja, dilipat aja sesuai dengan lipatan dari kabel aslinya. Terus juga setiap mau ngebersihin, ini dicabut dan bawaan chargernya itu harus dipakai terus. Jadi teman-teman jangan sekali. Nah, berikutnya yang jangan dilakukan adalah jangan duduk di sini, meskipun anak kecil sekalipun jangan pernah duduk di sini. Terus juga jangan dekatkan dengan hal-hal yang mudah terbakar, gitu, gas, minyak,
atau dekat kompor, atau jangan tempatkan di suhu yang tinggi teman-teman. Selain itu juga jangan memasukkan partikel-partikel kecil kayak debu, bubuk, atau apapun lah dari sini gitu. Jadi ini benar-benar dijauhkan dari hal-hal yang berpotensi untuk masuk dan merusak air purifiernya teman-teman. Nah sekarang kita ke tombol-tombolnya. Di sini ada tombol power. Sebenarnya bukan tombol tapi kayak lebih sensor gitu ya. Ditekannya, nah kayak gitu. Tapi ini cuma diusap aja kayak gini dia nyala teman-teman. Nah gitu. Nah, di sini ada power, di sini ada tombol mode, Nah, teman-teman bisa lihat di area ini, area monitornya. Mode kalau kita pencet ada mode A, automatic gitu. Mode yang bentuknya bulan, ini mode sleep atau anti bising gitu, silent. Nah, ini adalah mode manual teman-teman. Nah, ini bisa kenceng banget gitu untuk penghisapan debu-debu secara maksimal teman-teman. Di sini ada suhu. Di sini ada kelembapan 56% ini dan ada indikator warna teman-teman. Kalau hijau itu dia bagus, nanti turun lagi di bawahnya ada kuning, orange dan merah. Nah kalau misalnya logonya itu merah, berarti teman-teman udah perlu mengganti filter di dalamnya. Filter ini gue belum pernah beli, tapi mungkin bisa beli di official store-nya Xiaomi teman-teman. Yang di tengah-tengah ini 010 ini adalah nilai PMA 2,5. Nyalain wifi-nya teman-teman bisa lihat di belakang. Terus di sini ada tanda ini untuk nyala. Sebenarnya kalau misalnya pencet sekali ini untuk nyala dan matiin monitor yang ada di depan. Tapi ini juga bisa menjadi tombol yang menghubungkan air purifier ini ke aplikasi yang ada di HP melalui sambungan wifi teman-teman. Ini kita pencet selama 7 detik sampai nanti dia bunyi notifikasinya. Nah seperti itu. Nah teman-teman di sini bisa lihat di sini ada manual, nanti bisa teman-teman save settingannya gitu. Di sini ada speednya, itu nanti kalau kita kurangin teman-teman bisa dengar. Nah itu bunyi. Nah nanti kipasnya, kekuatan kipasnya akan berkurang juga teman-teman. Gue pengen maksimal dulu. Di sini ada filternya berapa persen yang kepake gitu. Di sini masih 100% remaining tetap. Dan estimasi penggunaan filter ini selama 291 hari, which is hampir setahun teman-teman. Di sini ada schedule juga yang bisa teman-teman mau nyalakan buat gitu agar si air purifier ini bisa aktif dan non aktif secara otomatis di jadwal yang teman-teman tentukan. Di sini automation gitu, di sini ada logs-nya, logs itu historinya, my scene, di sini juga ada my scene-nya gitu. Nanti teman-teman bisa pakai ya. Jadi itu adalah menu-menu yang tersedia di aplikasi Xiaomi ya teman-teman. Gitu. Teman-teman, ini akan ngebuat ruangan teman-teman juga lebih adem. Sorry modenya kepencet karena dia sistemnya itu sensor. Nah sistemnya udara kotor akan diserap melalui lubang-lubang yang ada di bawah sini gitu. Dia jangan khawatir karena dia akan menyerap semua kelembapan gitu udara masuk lewat bawah dan akan dikeluarkan lagi setelah difilter di dalam, akan dikeluarkan lagi melalui sini gitu. Dan ini bentuknya akan terasa seperti kipas yang nanti akan membuat udara ruangan teman-teman akan lebih enak lagi. Jadi yang keluar di sini adalah udara bersih gitu. Teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Ini akan cukup baik sekali gitu. Tapi diingat jangan meletakkan apapun di sini seperti ini gitu kalau teman-teman dalam keadaan yang kotor atau membawa debu atau rambut atau partikel-partikel kecil. Ya mungkin cukup sekian ya review dari gua karena gua belum pernah nyoba atau belum pernah nyoba dalam jangka waktu tertentu. Jadi di video kali ini gua pengen memberikan review terkait dengan unboxing si device-nya, keterangan dari tombol-tombol device-nya apa aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau beli air purifier ini. Mungkin nanti gue akan bikin reviewnya kembali setelah pemakaian sebulan atau dalam jangka waktu yang lebih lama lagi gitu. Dan ada nggak perbedaan setelah gue pakai air purifier ini untuk keluarga yang bisa mengurangi batuk pilek atau asmanya atau enggak. Mudah-mudahan sih ini bermanfaat ya karena harganya cukup lumayan. Bisa teman-teman beli di harga 1,2 jutaan teman-teman gitu. Kenapa gue memilih ini? Karena kesehatan lebih penting. Mungkin sekian video dari gue, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau mempertimbangkan untuk beli air purifier. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.